langkah gua motong rambut yang gondrong tadi. Nah udah garis terluarnya lebih tegas. Hai, ini nih udah gondrong, tipis, jidatnya lebar. Mau jadi apa coba? Simak ya, dan let's go! Halo, gue Dedi pakai Y bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya. Oke, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Di tengah-tengah cuaca yang tak menentu ini, kadang panas, kadang hujan. Jangan telat makan, minum yang cukup, dan aktivitas fisik. Apa sih? Oke, pokoknya jaga kesehatan kalian ya. Dan di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara gue motong rambut yang udah gondrong, teman-teman. Jadi ini customer gue terakhir cukur adalah sebelum Imlek tahun lalu. Dan kali ini dia akan cukur karena udah mau Imlek. Oke, jadi makanya udah segondrong ini. Makanya kira-kira mungkin udah setahun ya, karena tahun lalu kan sebelum Imlek dan kali ini udah mau Imlek lagi. Nah, berarti udah setahun ya. Dan rambutnya udah gondrong. Kalau kalian perhatikan adalah dia punya dahi yang lebar, rambut bagian atasnya tipis, karakter rambutnya lemes, jatuh gitu. Dan kalian harus simak kayak gimana cara gue potongnya dan nanti akan jadi kayak gimana. Oke, jadi di pertama tadi udah gue kurangin panjangnya. Gue mulai dari belakang, gue kumpulin, langsung gue potong, dan gue clipper overcomb tadi. Oke, dan kali ini langsung gue kurangin karena dia memang pengen pendek bagian atasnya. Langsung aja pakai teknik blending scissor. Jadi nggak gue section dulu, nggak gue parting dulu, pokoknya langsung gue potong aja di rambut bagian atasnya. Dia sih pengennya crew cut, teman-teman. Dia bilang crew cut, tapi kalau gue ngelihatnya lebih short cut, karena dia kasih foto ke gue, dia pengen kayak gini. Walaupun foto yang dia kasih itu foto orang bule, tapi tetap foto itu hanya untuk mengadaptasi model yang dia pengen tahu. Yang pengen mau. Artinya apa? Foto yang dikasih itu ya hanya untuk bahan adaptasi aja. Artinya dia pengen sependek ini. Tentu kita harus tahu, ngelihat ya bentuk kepalanya kayak gimana, bentuk wajah, karakter rambut, dan kondisi rambutnya juga. Jadi foto itu hanya untuk mengadaptasi. Dan tentu karena fotonya yang ditunjukin foto bule, ya kalau untuk sama ya nggak bisa. Nah, dan itu udah gue jelasin, bro. Jadi foto ini hanya untuk mengadaptasi aja bahwa lo pengen sependek ini. Nah, nanti sampingnya gue buat agak tipis tapi nggak habis, atasnya pendek. Mungkin kayak gitu kira-kira gue jelasinnya. Oke, dan rambut bagian atas sudah gue potong pendek secukupnya karena dahinya agak lebar, jadi nggak gue potong terlalu pendek bagian depannya supaya nanti masih bisa dimainin nutupin dahi bagian depannya yang cenderung agak lebar. Nah kayak gitu untuk ngakalin supaya ya nggak terekspos ya dahi. Oke, rambut bagian atas sudah gue potong. Nah sekarang gue potong rambut bagian samping dan belakang pakai guard nomor 4, teman-teman, kali ini. Karena customer gue kali ini nggak pengen rambutnya bagian samping terlalu tipis. Jadi gue pakai guard nomor 4. Tapi nggak selesai sampai di situ. Nanti bagian samping dan belakang pengen gue kasih sedikit gradasi. Ya mirip-mirip taper gitu sih, tapi nggak terlalu habis ya. Ya gue sebut aja low taper. Nah kayaknya ini model favorit gue ya, low taper. Gue sering buat potongan ini karena potongan ini aman buat teman-teman yang takut tipis. Nggak akan tampak tipis tapi pendek. Jadi bisa dibilang tipis tapi nggak habis. Nah kayak gitu. Tadi udah pakai guard nomor 4 di baseline atau garis dasarnya. Nah sekarang pakai guard nomor 2 hanya di bagian samping dan belakangnya, teman-teman.
Jadi itu langkah-langkah gua motong rambut yang gondrong tadi. Nah, udah lumayan pendek ya. Guideline barusan, oke? Dan thank you banget buat teman-teman udah nyimak video ini sampai di sini, terutama buat teman-teman yang baru gabung di channel gue atau di video gue ini. Seperti biasa, gue tidak perlu mengingatkan kepada kalian untuk mengetik tombol like dan subscribe. Kayaknya yang udah lama-lama nonton bosen ya gue promosi dulu ya. Oke, lanjut aja. Jadi teman-teman yang mau cari referensi, kalau rambut lo lemes, jatuh kayak gini, terus rambut bagian atasnya tipis, mulai jarang, terus dahi lo cenderung agak lebar, potongan amannya adalah ya ini salah satunya. Gua tunjukin ke kalian. Rambut bagian samping dan belakang dibuat pendek, tapi nggak sampai tipis banget. Tetap ada kesan gradasinya. Nah, bagian atas bisa dibuat agak pendek, asalkan nanti bagian depannya masih bisa dimainin untuk nutupin dahi lo. Kalau lo memang nggak pede dahi lo terekspos. Dan rambut bagian samping dibuat nggak terlalu tipis juga menolong ya. Itu juga bisa sedikit menutupi supaya nggak terlalu tampak lebar juga dahinya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut. Jadi bagian belakangnya udah gue buat guideline tadi. Nah, kali ini gue pakai guard nomor 1. Bukan, setengah. Nomor 1-nya udah. Karena kebanyakan bacot gue jadi nggak merhatiin videonya. Oke, tadi pakai guard nomor 1-nya udah buat bikin gradasi di bagian samping dan belakang. Nah, ini guard nomor setengah buat cross check aja dan supaya lebih halus lagi gradasi yang gue buat. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Oke. Kalau memang gak jelas, tuliskan aja pertanyaan kalian di kolom komentar. Ya memang kayak gini gue cara menyampaikannya. Gue hanya menceritakan kayak gimana cara gue, langkah-langkah gue nyukur. Oke, tanpa bermaksud untuk mengajari atau menggurui. Setidaknya gue men-share ke kalian, ya gini loh cara gue nyukur. Dan gue tetap masih belajar. Nah, kalau kalian kasih saran dan kritik ke gue, yaitu gue seneng banget. Gue akan ada bahan pembelajaran lagi tentunya. Oke, dan langkah berikutnya. Nah, kali ini lagi buat outline atau gue sebut outlining. Bisa juga disebut shape up. Nah, kayak gitu. Supaya apa? Supaya garis terluarnya lebih tegas. Nah, garis inilah yang akan supaya tampak terkesan rapi. Ya memang supaya rapi karena lebih tegas gitu ya outline-nya. Oke, sedikit-sedikit cross check pakai clipper overcomb tadi. Dan nah, yang pertama tadi kan udah gue potong pakai teknik blending scissor ya. Itu pakai gunting biasa. Nah, kali ini gue pakai gunting sasak teman-teman. Nah, supaya apa? Supaya bertekstur aja sih tanpa harus menipiskan, karena kondisi rambutnya udah tipis, jadi nggak perlu ditipisin lagi. Dan kayak gitu. Jadi hanya gue sasak di bagian ujung-ujungnya aja. Itu pun hanya sedikit ya, tanpa harus mengurangin volumenya. Oke, akhirnya selesai juga. Oke, cara motongnya kayak tadi, dan stylingnya akan gue tunjukin ke kalian kayak gimana stylingnya. Yang simple, nggak ribet-ribet amat, dan nanti waktu di rumah dia pasti bisa stylingnya, karena cara stylingnya tinggal ngikutin alur naturalnya. Jadi kemana arah user-user, ya udah ikutin aja kemana arah user-usernya. Nah, di situ nanti dia akan stylingnya dengan gampang. Oke, dan kalian bisa perhatikan dahinya memang sedikit agak lebar, dan makanya bagian depannya gua potongnya nggak terlalu pendek, jadi bisa dia mainin untuk nutupin dahi yang agak lebar. Nah, jadi gitu teman-teman. Kalau kalian punya jenis rambut yang tipis, lemes, jatuh, dan dahinya agak lebar, potongan ini salah satu referensi dari gua buat kalian. Oke,
Sudah hampir selesai, gue tinggal styling aja dan nanti gue aplikasikan hair powder dan sedikit clay. Pokoknya simple lah natanya ya, tinggal ngikutin alur naturalnya. Oke, langsung aja lah gue pamit ya. Sepertinya sudah mulai bosan kalian mendengarkan bacotan-bacotan gue yang mulai nggak jelas. Gue Dedi, pakai Y, bukan pakai I. Pamit, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Gue tunggu pertanyaan kalian di kolom komentar. Saran dan kritik, caci dan maki, kalian gue tunggu di kolom komentar. Oke? Ingat, gue tunggu saran dan kritik kalian. Dan ya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih dan bye.